yang dilakukan di Megamendung oleh Habib Rizik Syihab ini sesungguhnya menyakiti hati kami. Negara tidak boleh tunduk oleh kekuasaan di luar jalur pemerintahan, di luar jalur negara. Negara tidak boleh tunduk oleh siapapun, baik ia yang memakai jubah, ia yang preman jalanan, atau siapapun. Negara harus hadir. Maka benarkah pondok pesantren Habib Rizik Syihab Markas Syariah di Megamendung Bogor akan dibongkar karena tidak memiliki izin dari pemerintah? Dan di sini masyarakat pun ikut bicara ya tentang terkait hal tersebut. Sepertinya akan menjadi polemik berkepanjangan tentang hak milik ini ya Bapak Ibu. Seperti apa videonya? Sebelum itu nanti kita akan melihat ceramah Kang Deddy Mulyadi di bulan puasa dengan gaya sederhana Gubernur Jabar. Seperti inilah ya yang ditunggu-tunggu masyarakat Jabar. Oke, sebelum videonya jangan lupa di like, di subscribe dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mari kita simak bersama-sama. Ternyata pondok pesantren Markas Syariah milik Habib Rizik Megamendung disinggung kembali, saudara. Ponpes ini tidak memiliki izin dari Kemenag, saudara. Padahal pendirian ponpes perlu didaftarkan untuk mendapatkan legalitas. Negara mana negara ini? Negara negara tidak boleh tunduk oleh kekuasaan di luar jalur pemerintahan, di luar jalur negara. Negara tidak boleh tunduk oleh siapapun, baik ia yang memakai jubah, ia yang preman jalanan, atau siapapun. Negara harus hadir. Maka kalau hari ini PTPN 8 sudah mengeluarkan somasi, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, saudara-saudaraku sekalian. Tidak ada pilihan. Kembalikan hutan milik negara untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sampai cadangan air yang itu ada di hutan, jangan sampai oksigen yang dihasilkan oleh tanaman di hutan semakin rusak parah, apalagi itu berada di dekat pusat ibu kota Megamendung. Maka terhadap somasi ini kami menghimbau kepada Front Pembela Islam untuk mengembalikan lahan hutan tersebut menjadi milik negara kembali. Masa di wilayah Megamendung Bogor, Jawa Barat 13 November lalu. Kita akan segera bergabung dengan Irfan Tanjung di Bareskrim Polri. Irfan, apa saja materi pemeriksaan Ridwan Kamil hari ini? Ya, baru itu ada bicara mengenai materi apa saja pemeriksaan Ridwan Kamil pada hari ini. Untuk intinya ataupun garis besarnya adalah tim penyidik Bareskrim Mabes Polri ini ingin menggali informasi terhadap Ridwan Kamil terkait dengan adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di kawasan Megamendung beberapa waktu yang lalu, yaitu terjadinya kerumunan massa pada saat peletakan batu pertama salah satu pesantren di kawasan tersebut, dan juga dihadiri oleh pimpinan FPI yakni Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, kebijakan-kebijakan yang diselewengkan oleh pejabat-pejabat publik ya akan berakibat fatal ya di kemudian hari. Nah, ini contohnya Gubernur Jawa Barat yang lalu, Ridwan Kamil ya, menghadiri acara peletakan batu pertama pesantren Rizik Syihab yang jelas-jelas itu adalah tanah PTPN ya, tanah negara. Sampai Prof Mahfud MD waktu itu mencuit ya, saya dapat kiriman daftar grup penguasa tanah HGU, hak guna usaha, yang setiap grup menguasai sampai ratusan ribu hektar. Ini gila ini. Penguasaan itu diperoleh dari pemerintahan dari waktu ke waktu, bukan baru. Ini adalah limbah masa lalu yang rumit. Jadi mungkin ini dari Gubernur Jabar yang dulu sebelum Ridwan Kamil, terus
dua periode Ridwan Kamil. Gila ini, gila. Alam dirusak dengan motif agama. Apakah itu berkah, saudara? Upami bade menten kanu kaislaman kuring, tong menten ikatna, tong menten pangsina, tong menten ucapanana, geura menten eta pulpen kuring nyusun anggaran. Sepuh-sepuh sadayana, para kiai, para ustaz, aos, samiri di tempat-tempatan, mudah-mudahan dipanjangkeun yuswa, diberkahkeun ilmu, diseukeurkeun santri, disolehkeun para pamimpin. Nu kahiji hatur nuhun biasa tepang di dieu rada sering ka dieu palangkung ge sering. Anu kadua naon Kang Dedi teu dipangku adeun pan urang teh diajarkeun adab. Hiji adab ka Allah, dua adab ka kolot, nu katilu adab ka nu kaopat adab ka sesama. Pami dipangku berarti abdi sapa penerima derajatna di sahanapeuna. Kunaon derajatna sahanapeunana jeung ilmu abdi nu ngaranna guru ngaos, ustad, kiai eta teh pemimpin spiritual. Ari pemimpin spiritual teh urusan lagi urusan langit. Lamun jeung ilmu bagi langitan. Kulantaran urusan langit, urusan rasa, urusan cinta, geus teu urusan jeung kabutuh dunya. Sabab dirina ge ukur di udang berhiji nyaeta kariduan Allah. Kulantaran itu kuring mah dugi gaena jeung tradisi ngamuliakeun teu ini ngamukorekeun teu ini ngahina. Mangga ge taranya nyanakeun politik. Kunaon taranya nyanakeun politik? Lamun kuring nyana kiai nyanakeun politik, kuring geus ngalungsurkeun darajat kiai di darajat langit ka darajat bumi. Lamun diturunkan ke darajat bumi, kuring geus mere hasud ka kiai. Kunaon mere hasudna? Mohon pami dicana kiai jadi tim sukses, beureum kiai teh kedah nyukseskeun abdi. Kedah nyukseskeun sanes. Engke lamun nyukseskeun meulian celah kumacarana nurunkeun darajat nu sanes. Kumaha lamun aya ayat nu dikunting kemudian tafsirna diarahkeun nuju jeung hawa nafsu kawenangan dirina. Apa urang teu ngaruntakeun derajat agama? Apa urang teu ngaruntakeun derajat Quran? Quran ditafsirkeun jadi tafsir politik dibawakan hawa nafsu anjeunna rusak di agama. Lamun agama model kieu mungkin di jangka panjang punten diri lungsur kepercayaan. Upami lungsur kepercayaan ka tokoh agama bahaya. Bahayana naon? Ieu lamun aya nagara bancang pake aya chaos sosial, chaos politik, sadaya ulamana tos berpolitik, ulama mal bisa renangkeun, mal bisa ngerem, mal bisa ngakurkeun sabab geus aya di kelompok pertikaian politik. Jawa Barat sing jadi provinsi nu apanjang apunjul. Jauh di Melayu parak kana rezeki berkah salamet kahirupanana hubungna ka urus sagarana ka tata rakyatna kabina eta tugas keulamaan. Kira-kira kuring mantap mawa maslahat kamu masyarakat Jawa Barat doakeun sing kafir. Kira-kira mawa mantap mudorot teu kudu sabab naon jeung naon mimpin ai kuring mawa karuksakan. Lain urusan manfaat. Kunaon Kang Dedi gaduh keyakinan eta pan kuring ngaboe aya Rocky Suriah NU Provinsi Jawa Barat nuju janten ketua MUI Purwakarta. Kuring manepangan Pak Kiai upami bade menten kanu kaislaman kuring tong menten ikatna, tong menten pangsina, tong menten ucapanana, geura menten eta pulpen kuring nyusun anggaranna. Lamun anggaran ieu APBD berpihak kanu
ngurus jalma miskin, ngajamin kesehatan, ngajamin daharna rakyat, ngajamin jalanna supaya aralus, ngajamin air bersihna, ngajamin imahna, ngajamin katangtreman ibadahna. Tah didinya menten keislaman. Ulangan menten APBD sabaraha gede duit dibikeun. Ulah aku teu kenging. Da lain kitu pada tahu. Di dieu naon sababna? Kuring teh ngahindarkeun politisasi agama. Politisasi agama kumaha? Jatah jeung rakyat miskin, jatah jeung nyieun jalan, jatah jeung rumah sakit, jatah jeung budak sakola, jatah jeung itu jeung ieu dileutikkeun digedekeun kasolehan diri asa pang Islamna ai rakyat ngantri bang emo. Sanajan pamimpinna unggal tahun umroh tiap tahun cek kuring eueuh maknana. Lamun rakyat ngajuru orokna ditahan di rumah sakit. Pan era aduh hapunten eta ceiro budakna ditahan di rumah sakit. Bang gubernurna nuju umroh. Jangan merusak, karena kalau kita melihat penampakan di video-video bagaimana lahan yang sedemikian luas dibabat, dijadikan sebagai bangunan-bangunan, dan itu ke depan akan merugikan dan membahayakan masyarakat banyak. Jadi itu bukan menghidupkan ardul mawat, bumi tandus, bumi mati yang dihidupkan, tetapi penguasaan lahan yang dilakukan di Megamendung oleh Habib Rizik Syihab ini sesungguhnya menyakiti hati kami. Kalau selama ini teriak-teriak, menembak pihak orang lain, mencecar pihak orang lain yang menguasai lahan yang dikelola untuk industri, untuk membangkitkan perekonomian kemasyarakatan, kenapa kemudian untuk dan atas nama agama juga melakukan hal yang sama? Kalau itu digunakan betul-betul untuk kepentingan mendidik anak bangsa, kepentingan pendidikan keagamaan, sepanjang itu tidak merusak fisik hutan, kami bisa makluminya. Tetapi itu terbukti sudah digunakan untuk menyebarkan ajaran radikal, untuk menebarkan permusuhan terhadap negara, untuk menebarkan kebencian terhadap umat yang berbeda. Islam yang semestinya hadir sebagai rahmat bagi semesta, sebagai rahmatan lil alamin, kemudian menjadi agama yang terkesan keras dan menakutkan. Apalagi kalau kemudian penguasaan lahan itu juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan latihan paramiliter yang bukan tidak mungkin itu digunakan dalam kerangka untuk melakukan buhut, melakukan perlawanan terhadap negara. Tidak bisa. NKRI harga mati. Ajaran-ajaran radikal harus enyah dari bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh ajaran-ajaran Khilafatul Islamiyah akan meniadakan kebinekaan. Bagi kami rakyat Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 adalah harga mati yang harus dipertahankan, tidak hanya dengan tenaga, biaya, air mata, bahkan darah sekalipun, berapapun harganya, demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, demi Bhinneka Tunggal Ika, demi Pancasila, demi tegaknya UUD 45, kita tidak akan mundur bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melawan pemerintah yang syah adalah buhut yang itu boleh diperangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penjelasan dari masyarakat ya, Bapak Ibu, yang mana masyarakat angkat bicara tentang lahan yang didirikan oleh Habib Rizik Syihab ataupun pembangunan pondok pesantren markas syariah di Megamendung Bogor ternyata mencuit polemik ya, yang mana
tidak memiliki izin ya dari badan PTPN. Dan tadi kita telah mendengarkan ceramah dari Kang Deddy Mulyadi yang mana begitu menyentuh ya, begitu beda sekali dengan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustadz ataupun yang hanya mencari ya seperti itu. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.